قلبي الله يا قلبي Assalamualaikum. Bertemu kembali dengan saya Ciptaning, pengasuh Majelis Dzikir dan Sholawat Sirul Asro Surabaya. Adalah junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sebenarnya diutus oleh Allah itu tidak hanya sekedar mengajarkan kita agar bertauhid, agar bertuhankan Allah, juga bukan mengajarkan kita tentang bagaimana masuk Islam secara kafah, bagaimana sholat, bagaimana wudhu, bagaimana zakat, bagaimana bersilaturahmi, bagaimana kita menghormati kedua orang tua kita, ataupun bagaimana kita lebih bermanfaat kepada orang-orang di sekitar kehidupan kita. Lebih daripada itu, dengan diutusnya junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya kehidupan umat manusia ini tidak mengalami kegelapan, tidak mengalami kesulitan, tidak mengalami keterpurukan, tidak mengalami kegelisahan. Diriwayatkan bahwa di akhirat kelak, apabila seseorang itu telah berada di padang mahsyar, lalu telah melalui jembatan Shiratal Mustaqim, dan junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak berada atau masuk surga selama umatnya itu belum semuanya keluar dari neraka. Apabila ada umat beliau yang masih berada di dalam neraka, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan mencarinya, memberi syafaat dan memohonkan ampun kepada Allah, sehingga umat yang ada di dalam neraka tadi masuk ke dalam surga. Apabila kita renungi lebih dalam, sesungguhnya keadaan surga dan neraka itu bukan besok di akhirat, tapi saat ini di dunia ini. Suka adalah surga, sedih adalah neraka. Kelonggaran dan kemudahan adalah surga, kesempitan dan masalah adalah neraka. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu bersedih, selalu menjadi orang pertama yang bersedih, yang prihatin apabila ada umatnya yang mengalami masalah, yang mengalami kesedihan, yang mengalami kebangkrutan. Karena Allah mengutus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu membawa cahaya, bukan hanya sekedar mengajarkan tentang Islam, tentang akhlak, tetapi juga membawa cahaya, yang cahaya itu bisa memudahkan setiap kehidupan orang, bisa mengembirakan setiap kehidupan orang, bisa mencerahkan setiap kehidupan umat daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila kita bersedih, mengalami masalah, kebangkrutan, kerugian, malapetaka, dan masalah di dalam kehidupan, maka yang paling sedih pertama kali adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah orang yang pertama kali merasakan kesedihan kita dan mendoakan kepada Allah agar diangkat kesedihan kita, diberikan jalan keluar dari setiap masalah kita, dan dimuliakan kita dari kondisi yang terpuruk. Namun, apabila kita tidak mengingat Rasulullah di dalam setiap kesedihan yang kita alami, di dalam setiap kesulitan yang kita alami, maka cahaya kemudahan itu yang akan mampu mengangkat kondisi kita, keadaan kita dari masalah, dari keterpurukan kita,
akan jauh dari kita, dan hal itu akan membuat diri kita terjerat, terlarut-larut di dalam masalah kehidupan ini. Apabila kita melakukan kesalahan, apabila kita mengalami sebuah kerugian, kesedihan, kebangkrutan, yang sering dan biasa kita lakukan adalah kita mencari jalan keluar, sedangkan kita tidak mencari orang yang pertama kali membawa cahaya untuk kita jadikan jalan dari semua masalah yang kita hadapi, sebagai jalan, sebagai tali yang mengangkat kita dari kondisi keterpurukan kita, yaitu junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah suatu hari saya pun sebagai manusia pernah bersedih, dan saya membuktikan bahwa orang yang pertama kali bersedih adalah junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau datang ke dalam kesedihan saya, di dalam hidup saya, dan beliau dengan wajah yang murung. Beliau menyampaikan, apakah kurang terang cahayaku sehingga engkau bersedih? Apakah kurang jelas petunjukku sehingga engkau berada di dalam kesulitan? Apakah kurang kuat aku membimbingmu sehingga engkau terpuruk di dalam kesedihan? Mulai saat itu malu rasanya diri saya merasakan kesedihan, mengalami kesulitan apabila diri saya tidak mengingat junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masalah itu datang, Rasulullah selalu membawa cahaya untuk memberikan jalan keluar bagi setiap masalah yang kita lakukan. Namun kadangkala kita sering berpaling dan mencari jalan keluar selain daripada kita mengingat kepada Rasulullah dan memohon syafaat Rasulullah dengan kerinduan, dengan kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita mengingat Rasulullah sehingga kita menemukan jalan keluar? Dengan pertolongan Allah melalui doa-doa daripada Rasulullah tadi. Salah satunya adalah dengan memperbanyak sholawat. Ingat, satu sholawat itu lebih utama daripada ketaatan kita seumur hidup. Karena sholawat yang kita panjatkan akan mengangkat hati kita ke dalam makom Jabarut, yaitu kedudukannya para wali, alamnya para nabi, alamnya para rasul. Hati kita diangkat oleh Allah ke dalam alamnya para nabi, para wali, dan para rasul, sehingga apabila kita bersolawat, Allah malu apabila tidak mengabulkan doa kita. Apabila kita bersolawat, Allah malu apabila tidak mencukupi hajat-hajat kita. Allah malu apabila Allah tidak menjaga keluarga kita, usaha kita, apapun yang ada di dalam kehidupan kita. Karena sholawat kita kepada Rasulullah adalah sebagai bentuk pemujaan, sebagai bentuk penghormatan, sebagai bentuk pengagungan, sebagai bentuk rasa tawaduk dan cinta kita kepada kekasih daripada Allah. Apabila kita memuliakan kekasihnya, sesungguhnya kita telah memuliakan Allah, dan Allah malu apabila tidak memuliakan diri kita. Jadi ringankanlah diri kita untuk bersolawat, karena hanya solawat inilah yang mampu mengangkat dan diangkat hati kita oleh Allah ke dalam makom alam Jabarut, yaitu hati kita diangkat ke dalam alam kenabian, kewalian, sehingga doa kita menjadi kabul, hajat kita menjadi kabul,
segala sesuatu yang kita lakukan menjadi mudah, masalah pun menemukan jalan keluar yang indah. Apakah tidak cukup dengan zikir? Bisa. Tetapi zikir ini tidak ada jaminan hati kita diangkat oleh Allah ke dalam alam jabarut, sehingga zikir ini masih memerlukan sholawat agar sampai kepada Allah, agar diterima oleh Allah, agar dikabulkan hajat-hajat kita oleh Allah. Begitulah keagungan daripada sholawat. Maka apabila kita mengalami kesulitan, masalah, dan kegelapan jiwa kita, maka bersolawatlah untuk menyambut keprihatinan Rasulullah, kesedihan Rasulullah di dalam menyaksikan kesedihan kita. Sehingga dengan begitu, maka Allah akan memudahkan segala urusan kita, membahagiakan diri kita fid dini, fid dunia, wal akhirah. Ingat, Rasulullah diutus tidak hanya mengajarkan kita bagaimana bertauhid, bagaimana mengenal Allah, dan bagaimana beragama Islam, bagaimana kita sholat, bagaimana kita puasa, bagaimana kita menciptakan akhlakul karimah. Namun Allah mengutus Rasulullah membawa cahaya bagi setiap masalah yang kita hadapi, membawa tali yang akan mengangkat diri kita dari derajat yang terendah, dari kondisi hidup yang terendah menjadi hidup yang sukses, penuh keberlimpahan. Cukup sekian, semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.